Saudara sedama yang berbahagia, berikut adalah tanya jawab Bante Utamo yang kami review, kami bacakan ulang agar dapat didengar oleh banyak orang. Berikut adalah pertanyaan dari Raino, 27 November 2010. Beruntung terlahir sebagai manusia. Bante, apakah kemampuan pikiran para dewa dan Brahma melebihi manusia biasa? Atau lebih pandai maksudnya? Karena untuk menjadi Brahma, pernah saya baca, bisa dicapai dari hasil meditasi yang baik. Benarkah ketika terlahir sebagai dewa atau Brahma, maka otomatis akan meningkat kehidupan lampaunya? Lalu mengapa sering saya dengar betapa beruntung terlahir sebagai manusia? Bukankah dewa lebih pandai dari manusia? Mengapa dikatakan manusia memahami Dhamma? Bukankah dewa dan Brahma juga bisa? Atau hanya manusia? Terima kasih, Bante. Berikut jawaban dari Bante Utamo yang kami bacakan ulang. Dalam pengertian Buddhis, dikenal adanya sebagai tingkat kehidupan. Selain terlahir sebagai manusia, ada makhluk yang terlahir di alam yang lebih baik daripada manusia. Ada juga makhluk yang terlahir di alam yang lebih buruk daripada manusia. Terlahir di salah satu alam ini ditentukan oleh perbuatan yang mereka lakukan semasa hidupnya sebagai manusia. Mereka yang banyak melakukan kebajikan ketika hidup sebagai manusia akan terlahir di alam dewa sebagai penghuni surga. Sedangkan mereka yang selain berbuat baik juga melatih meditasi sampai tingkat tertentu selama hidup sebagai manusia akan terlahir di alam Brahma. Mereka yang terlahir di alam dewa maupun Brahma mempunyai kelebihannya masing-masing. Semua kelebihan itu diperoleh sebagai buah kebajikan yang telah mereka lakukan ketika terlahir menjadi manusia. Terlahir sebagai manusia, walaupun tidak memiliki kelebihan sebagaimana yang dimiliki oleh para dewa maupun Brahma, manusia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melaksanakan Dhamma hingga mencapai tingkat kesucian. Oleh karena itu, dalam Dhamma disebutkan betapa beruntung terlahir sebagai manusia. Disebut beruntung karena walaupun makhluk di alam lain mampu mendengar Dhamma, namun hanya di alam manusia saja pelaksanaan Dhamma dapat lebih baik. Di alam manusia terdapat Triratna atau 3 permata secara lengkap, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Permata Buddha. Di alam manusia inilah terlahir Buddha atau lebih tepat disebut dengan Sama Sang Buddha yang mampu membabarkan ajarannya kepada semua makhluk. Di masa sekarang dikenal Sama Sang Buddha. Permata Dhamma
ajaran yang dibabarkan oleh Sama Sang Buddha disebut sebagai Dhamma dan dicatat menjadi kitab suci Tipitaka. Permata Sangha, para murid Sang Buddha yang telah mencapai kesucian karena melaksanakan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para murid ini disebut sebagai Arya Sangha. Selain adanya Triratna, di alam manusia juga lebih mudah melihat ketidakkekalan, kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian. Jauh lebih mudah dilihat dalam kehidupan manusia daripada alam dewa, apalagi alam Brahma yang usianya hidup sangat panjang. Melihat ketidakkekalan ini, seseorang akan lebih mudah menjadikannya sebagai perenungan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ketika seseorang telah menyadari hakikat hidup yang tidak kekal, maka akan berkurang kemelekatan dalam dirinya. Berkurang pula kemelekatan serta kebenciannya. Apabila pengertian tentang ketidakkekalan semakin jelas, hilang pula ketidaktahuan, sehingga ia mencapai kesucian. Inilah kelebihan atau keuntungan terlahir sebagai manusia. Karena itu, selagi kita semua beruntung masih hidup sebagai manusia, berusahalah untuk terus mengembangkan kesadaran setiap saat agar ketidakkekalan bukan lagi menjadi sekedar teori, namun dihayati secara sungguh-sungguh. Salah satu langkah awal untuk mengembangkan kesadaran setiap saat adalah dengan selalu bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Semoga jawaban ini mampu meningkatkan semangat mengembangkan kesadaran setiap saat, agar keberuntungan terlahir sebagai manusia tidak menjadi sia-sia. Sekian tanya jawab Bante Utamo, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahkan. Semoga bermanfaat buat saudara sedama semua.